minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Bukit Kratai, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, kalau ada sempat hadir pada malam hari ini, Ketua Karang Taruna, adik-adik yang sedang PKL, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita Bapak Ibu hadirin kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat umur panjang. Sampai saat ini kita masih sehat walafiat, panjang umur, masih hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling beruntung di permukaan bumi ini adalah orang yang ketika Allah kasih dia nikmat umur panjang, dan umur panjangnya itu mampu dia gunakan untuk hal-hal yang bernilai positif. Beribadah, baik ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, naik haji, maupun ibadah ghairu mahdhah, membantu sesama, menolong orang yang membutuhkan. Tapi nauzubillah hadirin, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang kedua. Apa kata Nabi? Orang yang paling celaka di permukaan bumi ini adalah orang yang ketika Allah kasih dia nikmat berupa umur panjang, tapi umur panjangnya itu tidak mampu dia gunakan untuk hal-hal yang bernilai positif, membantu sesama, melakukan hal-hal yang positif, ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, malahan digunakan untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah. Kenapa celaka? Karena kalau orang yang seperti ini semakin panjang umurnya, bukan pahala yang semakin banyak, tetapi dosa akan semakin banyak. Makanya celaka kata Nabi. Oleh sebab itu mari kita syukuri hadirin nikmat Allah ini. Kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah. Apa kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah? Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, baik nikmat umur panjang, baik harta benda, baik duit, baik kesehatan, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat Allah itu dengan tali. Wa may yashkurha, siapa yang tidak bersyukur, maka dia telah berencana untuk membuang nikmat Allah. Wa may yashkurha faqad ta'arrada faqad qayyadaha biqaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka dia berusaha untuk mengikat nikmat Allah dengan tali. Ibarat kita sebagai pengembala hadirin,
Umpamanya kita punya kerbau atau punya kambing, maka orang yang mensyukuri nikmat Allah itu seperti orang yang mengikat gembalaan yang kuat-kuat. Tetapi orang yang tidak bersyukur seperti orang yang mengusir pergi gembalaannya sendiri. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang harus kita teladani dalam berbagai aspek kehidupan. Berkat dakwah Nabi lah saudara-saudara sekalian, kita tahu dengan agama Islam. Dengan tahunya kita dengan agama Islam, maka kita tahu bagaimana arah tujuan kehidupan kita dan bagaimana pola hidup yang bagus. Kalau sempat hadirin, kalau tidak tahu kita dengan agama Islam ini, maka kehidupan kita ini akan lebih hina dari binatang lagi. Kenapa tidak? Harta orang, harta kita juga. Kebun orang, kebun kita juga. Milik orang, milik kita juga. Suami orang, suami kita juga. Nah, kayak layangan putus pula. Pendeknya punya orang, pengennya punya kita juga. Begitulah kehidupan kalau seandainya kita tidak tahu dengan agama Islam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini memperingati suatu peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah. Saking luar biasanya, Qori tadi membaca di awal Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1 itu pangkalnya Subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah memuji dirinya sendiri di awal ayat itu, hadirin yang dirahmati Allah. Ibarat ibu-ibu umpamanya memasak di dapur, memasak gulai, dikatakan oleh orang lain, enak kok bu, ini masakannya, tapi rasanya kata ibu ini masih ada yang kurang saja, entah garamnya, entah bumbunya, entah kayak mana ya kan, kurang pede dia. Tapi ketika kita masak, umpamanya kita yang masak pun pede, ini rasanya mantap, dan orang-orang pun ramai mengatakan mantap, maka ketika itu masakan kita luar biasa. Maka di dalam ayat Al-Quran ini, Subhanalladzi asra, Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya Allah puji dirinya sendiri, karena ini peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dimakan oleh otak, yang tidak bisa dicerna oleh otak, hadirin. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengaku kepada penduduk kota Mekah, dia melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh sekali. Sebelum Nabi Muhammad mengaku menyampaikan Mi'rajnya lagi, baru Nabi Muhammad SAW mengatakan pada orang kafir Quraisy, tadi malam saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Apa kata orang Arab waktu itu? Kamu gila ya Muhammad. Kami saja melakukan perjalanan perniagaan dari kota Mekah ini menuju ke Palestina
biasanya menghabiskan waktu berbulan-bulan. Sedangkan kamu mengatakan melakukan perjalanan ke Palestina dan pulang lagi ke sini gak sampai 1 malam. Memang gila ini Muhammad. Banyak yang mencap Nabi Muhammad SAW gila pada waktu itu. Karena perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang tidak masuk akal manusia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Flashback sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Tahun yang dijalani, hari-hari yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW adalah hari-hari yang sangat menyedihkan hadirin. Yang pertama, paman Nabi Muhammad SAW Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad ketika wafat ibunya, wafat ayahnya, wafat kakeknya Abdul Muthalib, diasuhlah oleh Abu Thalib hadirin. Padahal paman-paman Nabi Muhammad yang lain ini masih banyak yang kaya raya. Abu Lahab, Abu Jahal, kaya raya. Tetapi yang mengasuh Nabi Muhammad pada waktu itu adalah pamannya Abu Thalib yang hidupnya biasa-biasa saja. Yang ngasih Nabi Muhammad support ketika itu, dicari Nabi Muhammad oleh kaum kafir Quraisy, yang menguatkan Nabi Muhammad dengan dakwahnya adalah pamannya Abu Thalib. Tapi apa? Pada tahun sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini, paman yang mengasuh dia, yang membesarkan dia meninggal dunia. Terpukul Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang membuat dia saking terpukulnya. Paman yang sangat dia sayangi ketika meninggal dunia tak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat terpukul. Padahal Abu Thalib pamannya mensupport dakwah Nabi, tetapi waktu meninggalnya tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Di sini ulama berbeda pendapat. Tetap jumhur ulama mengatakan Abu Thalib ini tetap masuk surga. Itu yang pertama hadirin. Menyedihkannya tahun sebelum kejadian Isra Mi'raj itu. Nah yang kedua lagi, istri yang sangat dia sayangi, dia cintai. Sering namanya dia sebut di hadapan Aisyah, yang membuat Siti Aisyah cemburu luar biasa. Kenapa tidak? Pengorbanan Siti Khadijah ini sangat luar biasa hadirin. Hartanya habis untuk menyebarkan agama Islam. Sampai saat ini kita tahu dengan agama Islam dilanjutkan oleh para wali Allah, ulama-ulama jauh di kota Mekah, dan kita berada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Kampar, tahu kita dengan agama Islam. Dan harta Siti Khadijah habis hadirin. Apa kata Khadijah waktu mau meninggal dunia? Wahai abangku, wahai kakanda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tulang saya bisa dipakai besok untuk perjuangan mengembangkan agama Islam, untuk engkau menyeberang, maka gunakanlah tulangku ini. Begitulah Siti Khadijah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai seringkali namanya disebutkan di depan Aisyah, yang membuat Siti Aisyah cemburu. Tapi apa? Istri yang sangat Nabi Muhammad cintai meninggal juga di tahun itu. Luar biasa ujiannya.
belum tidak cukup hanya paman dan istrinya yang meninggal. Setelah itu pergi lagi Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Taif untuk berdakwah. Ke negeri Taif pun tidak mendapatkan sambutan yang hangat, yang baik. Malahan dicemooh, dihina, dicaci, dilempari dengan kotoran dan dengan batu sampai patah giginya. Kata mereka Jibril, wahai Muhammad, apa perlu gunung di kampung itu saya balikan ke kampung mereka? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Jibril, tidak usah. Orang kampung Taif ini melakukan hal yang seperti itu karena mereka tidak mengetahui. Begitulah hadirin, saking sedihnya tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Husni atau tahun duka cita. Apa kata Nabi Muhammad SAW, hadirin? Ya Allah, tidak apa-apa semua manusia tidak suka dengan saya, asalkan Engkau ya Allah jangan sampai pula Engkau yang tidak suka dengan saya. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti mencari ridho Allah, cinta Allah yang kita cari. Jangan sampai kita lalai dengan pandangan Allah, lebih mengutamakan pandangan dunia daripada pandangan Allah. Soalnya kita hidup di dunia ini sementara, dan semua amalan yang kita lakukan di permukaan bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkannya mudah hadirin, tetapi mengamalkannya susah untuk mengingat yang seperti ini. Kita hidup di dunia sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah mengucapkannya tetapi mengamalkannya sulit sekali. Pergi pulang nanti, bekerja besok pagi, lalai lagi dengan dunia. Itu yang sering terjadi. Nah, setelah tahun Amul Husni ini dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW karena keimanan hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ujian yang datang kepada Nabi di tahun Amul Husni itu tidak membuat Nabi Muhammad SAW berputus asa dalam hidupnya. Malahan Nabi katakan, ya Allah, tidak apa-apa manusia tidak suka kepada saya, asalkan jangan Engkau pula ya Allah yang tidak ridho dengan hidup saya. Karena lulus ujiannya Nabi Muhammad SAW ini, hadirin, diberikanlah Nabi Muhammad ini tur yang luar biasa. Dikasihlah Nabi Muhammad SAW perjalanan tur. Dan tur ini tidak naik bus, tetapi menggunakan kendaraan yang tidak pernah digunakan oleh orang lain, yaitu buruk. Buruk ini kalau diartikan dengan bahasa kita, artinya kilat. Jadi kecepatan buruk ini, hadirin, seperti kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Kalau sekarang yang paling cepat itu ditetapkan kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Katanya hadirin, kecepatan cahaya